Rasa Katatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Sakatatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover. Dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri. Dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak. Dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan.
Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.